Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang masalah trauma. Jadi seringkali ya teman-teman mungkin pernah mendengarkan banyak mengeluh tentang adanya trauma di masa lalu, kemudian juga ada trauma masa kecil, trauma berkaitan dengan kondisi kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan semuanya itu seringkali menyebabkan ketidaknyamanan atau ketidakmampuan untuk mengatasi gejala di dalam kehidupan saat ini. Beberapa di antaranya bertanya, sebenarnya trauma ini sifatnya itu memang akan membuat kita jadi nggak nyaman seterusnya atau bagaimana? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mencoba menerangkan ya bagaimana sebenarnya proses trauma sendiri gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya faktor yang berhubungan dengan trauma seseorang itu dihubungkan dengan situasi yang dominan berkaitan dengan masa lalu tentunya. Jadi orang tuh selalu mengaitkannya dengan trauma di saat masa kecil, kemudian dia tidak mendapatkan perhatian atau dibully atau dia dilakukan ada kekerasan di dalam rumah tangga gitu ya, atau di dalam ayahnya atau ibunya gitu ya. Namun kita harus lihat secara umum bahwa trauma tersebut belum tentu selalu menimbulkan dampak buat orang tersebut. Nah, ini menarik nih. Mengapa? Karena semuanya akan tergantung dari persepsi dari orang tersebut. Saya di waktu kecil seringkali mendapatkan bullying juga gitu ya dari orang lain. Biasanya kalau saya naik angkutan umum sendiri gitu ya. Kemudian juga misalnya kalau di saat di jalan gitu ya, saya mengatakan pada diri saya gitu, misalnya ada yang ngatain diri saya tuh misalnya Cina lu, apa namanya, dulu mah biasa ya kayak gitu dikata-katain Cina tuh di jalanan begitu. Kemudian ada juga yang misalnya saya ingat banget waktu SMP itu saya di todong gitu ya, ditodong, di ya bukan ditodong namanya, di apa, diambil duitnya lah. Ya diambil duitnya, ditodong namanya itu ya. Waktu SD juga sempet ya, waktu tandang ke salah satu sekolah, kemudian pulang dari sekolah itu kemudian di depan ditodong gitu ya, dimintain duit ya, dipalak lah istilahnya zaman dulu tuh ya. Nah, saat itu terjadi gitu ya, dan sebenarnya kalau dibilang memang tidak cukup sering, cuman karena saya sering tuh melakukan eksibisi gitu ya, ke luar gitu ya, ke naik main poli dan segala macamnya, akhirnya jadinya ya cukup sering juga gitu ya. Hampir setiap pergi keluar pasti digituin gitu, sampai orang tua saya bilang kalau kamu mau keluar naik angkutan umum atau misalnya mau pergi ke luar untuk melakukan aktivitas di sekolah lain atau di tempat lain, ya lebih baik jangan banyak-banyak deh bawa duitnya gitu kan. Nanti ditodong lagi gitu ya, dan sisain uang sedikit buat pulang, taruhnya di mana kek gitu ya, di kos kaki atau di celana bagian dalam gitu, supaya ada kantong di bagian dalam supaya nggak apa namanya, ditodong habis gitu, nggak bisa pulang kayak gitu kan. Dan waktu itu saya sempat juga waktu SMP kan naik sepeda ya sekolah. Katanya mama ya jangan pakai sepeda deh, kalau nanti sepedanya diambil lagi gitu. Jadi saya selalu melihat bahwa kehati-hatian itu ya menjadi salah satu cara saya beradaptasi kalau ada peristiwa-peristiwa traumatik. Nah, buat saya waktu itu ya saya menerima aja ya. Kalau misalnya dikatain Cina, yang keturunan Cina gitu ya, keturunan Tionghoa, terus mau diapain gitu ya, terus dibully atau ditodong gitu ya, ya nggak apa-apa lah, bagi-bagi rezeki gitu ya, kata papa saya, ya nggak apa-apa lah kalau misalnya memang masih ada rezeki, ya kasih aja lah ke orang kayak gitu, nggak apa-apa ya, walaupun caranya meminta tidak baik kayak gitu ya. Jadi ketika sampai SMA pun saya sempet waktu mau dari Tomang, saya inget banget itu jam tangan saya yang baru dipakai 1 bulan tuh ditodong, diambil orang itu, ya akhirnya ya nggak apa-apa ya, saya relakan gitu. Kalau saya mau berpikir traumatik terhadap kondisi tersebut, maka saya bisa aja merasa marah, kesel gitu ya. Kenapa sih saya terlahir seperti ini gitu ya, dikata-katain Cina, dikata-katain misalnya waktu itu
jelek gitu ya. Kalau dulu kan ada istilahnya tuh mengata-ngatain nama orang tua kayak gitu ya, itu juga dialami gitu, tapi saya menganggapnya sebagai sesuatu hal yang biasa aja gitu ya, namanya juga anak-anak gitu mungkin ya, atau saya sendiri merasa tidak terlalu masalah gitu, paling saya cuman kesel aja gitu uang jajan saya diambil, tapi ya sudah kayak gitu. Nah, bagaimana saya bisa punya pikiran seperti itu? Mungkin karena dukungan orang tua ya cukup sportif ya. Saya ya paling dibilang ya kenapa lagi ditodong gitu kan. Nggak ada yang menyalahkan gitu ya kalau saya ditodong gitu. Kamu kurang hati-hati atau apa ya. Memang kenyataannya demikian waktu itu. Sekitaran tahun 80-90 awal ya. Jadi ya sudahlah, diterima aja seperti itu. Dan saya juga menerima itu dengan kelegaan hati, sehingga ketika terjadi kondisi tersebut di kemudian hari, orang juga tidak terlalu bermasalah ya, artinya tidak akan memicu. Ketika misalnya waktu SMA juga begitu, juga saya nggak mikir aduh kenapa sih saya sudah SMA masih ditodong aja, itu tidak demikian. Jadi bagaimana kita menghadapi trauma juga menjadi salah satu hal yang penting ya, bagaimana kita memproses kondisi tersebut. Banyak orang kemudian menjadi dendam ya terhadap apa yang dia alami, terhadap situasi yang tidak dia nyaman seperti itu. Tapi buat kita sebenarnya memang pilihannya ada di kita. Persepsi kita terhadap situasi yang menimpa kita akan berhubungan langsung dengan kita sendiri. Ini baru sebatas peristiwa-peristiwa traumatik yang ya tidak terlalu mungkin berlangsung tidak setiap hari. Nanti yang kalau setiap hari akan saya bahas di kesempatan berikutnya. Tapi kenapa bisa orang itu punya pikiran yang negatif maupun positif terhadap situasi, maka akan tergantung dengan persepsinya. Jadi mau trauma atau tidak terhadap situasi tertentu, itu pilihannya ada di pada kita. Karena peristiwanya sendiri kan kita tidak bisa kontrol, ya. Kita nggak bisa kontrol orang yang misalnya menjelek-jelekan kita. Kita tidak bisa kontrol lingkungan tempat kita berada, atau sekolah, ataupun jalan, ataupun siapapun itu. Ya, kita hanya bisa hati-hati. Kita hanya bisa mengurangi dampaknya, ya. Kita hanya bisa jangan lewat situ deh, kalau misalnya di situ banyak begal, lebih baik di tempat yang lain. Nah, ini sifatnya traumatik yang lebih penghinaan ataupun misalnya penodongan seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sifatnya psikologis, ya misalnya bullying yang dijelek-jelekin oleh orang lain atau apa gitu ya. Nah, ini juga bisa saja menjadi problem yang sangat tidak nyaman buat teman-teman semua. Tapi bagaimana cara mengelolanya itu adalah bagaimana kita menempatkan persepsi kita. Nanti step by step yang berkaitan dengan kondisi traumatik, yang berkaitan dengan situasi yang lebih konsisten ya, seperti kayak misalnya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga bullying terjadi di sekolah. Ini mau tidak mau kita harus perhatikan. Namun saya suka lihat bahwa ketika kita diperlakukan ya sesuatu yang tidak nyaman, itu tinggal tergantung kita mau bersikapnya. Apakah kita menerima ya udah sebagai sesuatu hal yang wajar, atau kita merasa wah tertekan dan kita akhirnya malah nggak percaya diri. Jadi sebelum nanti kita bicara lebih lanjut tentang masalah trauma di kemudian hari, teman-teman silakan berpikir dulu berkaitan dengan trauma yang ada di dalam pikiran teman-teman, dan mungkin boleh tinggalkan komen apa saja yang pengalaman tidak nyaman di masa lalu yang mungkin sampai terbawa ke sekarang ya. Apakah seperti yang saya alami atau mungkin yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi pemicu untuk kita diskusi tentang trauma berikutnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.